King Kong, dengarkan saya. Tadi campur ikan, campur nasi, berarti. Nggak usah. Yang seperti ini bukan untuk didebatkan, Bang. Kalau berarti dengarkan saya, dengarkan saya. Kau juga harus dengarkan saya, kampret. Jangan cuma kau yang mendengar. Udah ngoceh aja. Berarti kau katakan tadi, Taurat itu ibarat nasi dengan ikan. Begitu Yesus datang dicampur ikan, nasi, telur, daging. Berarti ajaran Yesus bercampur dengan ajaran setan. Benar nggak? Udah aku jawab. Apakah di dalam Islam tidak dilarang membunuh? Kan ada juga di dalam King Hindu Kong, tidak kenapa membunuh, kau kelari? Kenapa kau lari ke Islam? King Kong, jangan apa. Tetapi King tidak Kong, sempurna. King Kong, kenapa kau larinya ke Islam? Kita jangan berdebat lagi. Udah. King Kong, ngapain kau lari ke sana, King Kong? Udah. Saya katakan samamu, kau yang menghujat dari tadi, kau katakan Torah itu adalah ajaran iblis. Kau dari mana kau, sekte apa pula kau? Itu kan pemahaman dia. Kau katakan Torah itu adalah... Tanya dulu dia dari sekte mana ya? Dia cucunya iblis. Tanya ini, dulu Bang. dia dari sekte mana sih sebenarnya? Tolong Yohanes, kamu dari sekte mana, gereja mana? Dijelasin dulu biar orang tahu penjelasan kamu, silakan. Karena dia tadi bilang Yahweh adalah iblis. Nah, itu kita nggak tahu. Saya mengikut Yesus. Sekte apa? Mengikut Yesus. Jangan dipotong. Iya, gereja apa? Jangan malu. Jangan malu aku Yesus. Kamu katanya dipotong nggak takut. Akuin nama gereja, biar enggak, nama gerejamu gereja apa? Kita pengen tahu kamu ini Kristen dari mana. Silahkan. Nama gerejamu apa? Saya pengikut Yesus. Guru saya Yesus. Sudah. Gerejanya. Gereja saya itu Takut adalah amat sih lo ngakuin nama gereja. Kamu dari gereja mana? Tuhan. Katanya mau bersaksi, tapi kok begitu sih? Ya makanya udah saya sampaikan. Kok malu ngakuin nama gerejanya? Harus biar kau dihormat. Kan udah saya sampaikan saya mengikut Yesus. Sekarang kan ajaran kamu kan dengar dulu. Gerejanya yang ditanya, gerejanya, karena kamu kan kamu harus ingat ini. Tunggu, bisa Bang, ini nggak ngikuti dari tadi, Bang, ya? Kok jadi kayak tidak mengutar nama gerejamu yang ditanya? Tunggu. Ini semua bisa ditanya nama gerejanya kok ketakutan sih. Ya, mungkin kita ganti-gantian aja ya. Kalau udah tanya biarkan Yohanes ngomong dulu. Saya kasih waktu 3 menit. Silakan Bang Yohanes, aku hidupkan timer manual aja. Silakan Bang Yohanes. Tadi kan sudah saya bilang kan, Yesus tidak butuh gedung gereja. Udah. Ya. Yesus tidak butuh gedung gereja. Yang dia butuhkan. Iya, tapi kan kamu kan hidup di dunia. Kan inilah Bang Luga, jangan dulu Bang Luga. Emang kamu lahir langsung dari sorga? Iya, Bang Luga, dia punya pemahaman beda. Turunin Luga ini bikin ribut nih. Turunin si Luga itu. Gak ada ilmu itu. Kok bilang gak ada ilmu pula ini? Oh, berarti nih si Yohanes ini pasti nih pasukan si ini nih, kalau enggak saksi Yehova, kalau enggak nih apa nih antikris ini, kayaknya sih mirip-mirip. Ini ada ilmu, turunin aja nih, baca. Iya, makanya gue curiga gitu loh kalau dibilang. Tunggu lu. Gimana dia aja yang turun, kamu aja yang turun. Ya, gimana ceritanya orang yang bilang Yahweh itu setan, tiba-tiba ini ajaran baru masalahnya, katanya ada Yahweh setan. Itu yang makanya kita jadi curiga, bukan? Iya, ini ajaran baru, biarkan dia jelaskan ajaran dia. Ya silakan Bang Yohanes, jangan dipotong lagi ya. Sekali lagi Bang Luga potong, kuturunin. Silakan Bang Yohanes. Jadi Yesus katakan, saya pengikut Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikuklah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi guruku itu adalah Yesus. Jadi aku mengikut Yesus. Masalah gereja, tubuhmu adalah bait suci. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di situ. Aku ikutkan perkataan Yesus saja kok. Enggak banyak-banyak. Iya, kamu bisa bahasa roh enggak? Kamu bisa bahasa roh enggak? Gitu aja mantramu, Luga. Turun kau? Oh, takut nih.
Ini kayaknya pasukannya ini pasukan antikris nih kayaknya. Ditanya bahasa roh aja dia takut. Alah, bego pun bisa berbicara. Kamu bahasa roh nggak? Tambunan. Kau nggak kenal Yesus kau, turun kau. Enggak, bisa bahasa roh nggak? Bisa bahasa roh nggak? Bahasa roh bukan bahasa rohnya ngerti nggak Masalahnya bahasa tahu. roh? bukan bahasa roh Kamu Pentakosta. tahu nggak definisi apa? Enggak masalahnya, Yohanes, bukannya kenapa-napa Bang Jul, ya. mau Kalau pakai kau timer Kristen langsung benar nggak, Bang pasti Jul? kau bela. Masalahnya kau tadi masalahnya kau sebentar, tadi Bang Luga. kulihat Bang disikat Luga. sama si Juma. Kok lemah Ya, kali Bang Luga bilang sebentar, Kristen. Bang Luga sebentar. Oke, Kita oke. gantian aja pakai timer biar menghindari ban permanen semua Bang Luga ya. Kita kan pengalaman, Bang Luga kan baru sembuh juga akunnya. Jadi dari Bang Luga 3 menit, dari aku bukan Allah sama Yohanes 3 menit, dan Bang Juma 3 menit. Gimana Bang Jul? Oke, setuju. Mungkin dari Luga dulu deh. Paling susah disuruh diam soalnya. Silakan Bang Luga. Oke, silakan Bang Luga. Oke. Kan begini kan, kalau ada teman saya Kristen, pasti saya bela dong teman saya Kristen ya. Ya walaupun Juma saya kenal, tetapi saya tetap membela yang seiman. Tetapi saya melihat teman saya yang Kristen ini justru berani dia menyuruh saya turun. Harusnya dia mengajak saya untuk melawan Juma. Nah makanya saya heran, saya tanya ini di gereja mana nih? Nggak mau ngasih tahu nama gerejanya, selalu ketakutan. Nah berarti jadi saya makin curiga. Nah kecurigaan saya tanya lagi, bisa bahasa roh nggak? Oh dia bilang bahasa roh dari setan. Udahlah, fix lah kau antikris. Ya, Tunggu, itu- jadi kalau misalnya lu kau ribut tujukan sama ke si siapa dulu, Juma, Bang ya Luga? aku lepas tangan jadinya. Nggak, lu tuju ke Yohanes atau aku bukan Allah ini? Ini gue Mana tujukan dulu ke nih? Yohanes. Oh, Saya Nggak ada tujukan aku bilang kepada bahasa roh Yohanes dari karena setan. Yohanes katanya Dengar bahasa dulu, roh dengar katanya dari dulu. setan. Oke, Bang oke. Yohanes Jangan jangan aku bilang dipotong. tadi. Ini Oke, waktunya lanjut. Luga, jangan Nah. dipotong. Di mute dulu, Iya. jangan dipotong. Ini waktu Luga. Lanjut Bang Luga. Kamu bisa bahasa roh nggak? Itu yang kutanya. Kamu bisa bahasa roh nggak? Langsung dibilang tadi, oh itu dari setan katanya gitu. Dari situ udah fix bahwa memang maaf, sorry ini bukan ada di pihak saya. Jadi ini menurut saya Kristen antikristus, Kristen palsu. Ya, jadi makanya kalau dia Kristen sungguh-sungguh, dia pasti akan satu dengan saya. Itu aja gitu loh. Seperti itu. hmm. Masalahnya Oke, tadi masih ada jawabannya waktu? lemah sekali. Ada yang Yahweh lah katanya setan. Itu yang saya curiga. Ini ajaran dari mana gitu loh. Bukannya saya melawan teman saya sendiri, bukan. Karena Kristen palsu yang bertebaran di dunia maya ini. Hmm. Oke. Silakan jawab dari gereja mana. Terus kamu bisa bahasa roh nggak? Pernah mengusir setan nggak? Punya kuasa nggak? Itu yang saya tanyakan dulu. Nah kalau nggak ada itu, total sama sekali nggak ada, cuma ngomong doang, berarti ya fix lah antikristus. Karena antikristus itu berasal dari Kristen sendiri. Antikristus itu berasal dari orang Kristen sendiri. Jadi makanya saya untuk yang tampil di dunia debat ini, saran saya orang-orang Muslim jangan lawan orang-orang seperti ini. Habis ngabisin waktu doang, ngabisin tenaga gitu loh. Kadang-kadang dia mengutip kesaksiannya tadi benar, itu yang dipotong itu benar. Saya juga pernah mendengarkan itu, tapi kok dia tidak hidup seperti kesaksian yang diceritakan. Harusnya juga dia harus siap dibunuh juga gitu loh. Udah pernah belum dia dorong FP? Udah pernah belum mungkin gitu kan? Jadi lu harus ngalamin, jangan lu cuma ceritakan kesaksian orang. Lu juga pernah ngalamin gitu. Lu juga harus mengalami firman itu sehingga lu bisa menjadi Kristen yang, karena tadi nggak ada perlawanan gitu, nggak ada sama sekali yang bisa diandalkan kulihat dari omongannya dia tadi. Silakan dijawab pertanyaan saya semua itu ya, dijawab. Jadi nggak usah ketakutan kalau diinterogasi. Dari gereja mana? Oke, siap, Bang, Bang. jujur, Selesai. kan Selesai. takut, jangan ada yang kebinikan. Oh ya udah siap 3 menit tuh. Oke. Ya Bang Juma nampaknya kena report tuh Bang Juma. Tadi ada tulisan pelanggaran baru masuk. Oke 3 menit berikutnya untuk kasih Bang Aku bukan Allah. Silakan dari Bang Aku. Enggak, dia aja dulu menjawab si Luga dulu Bang. Dia aja karena supaya jangan apa nanti. Ya, sekarang Johannes jawab. Oke, kasih ke Yohanes dulu artinya ya. Silakan Bang Yohanes. Ulangi timernya Bang Akang. Halo Bang Yohanes, silakan. Sekaligus menjelaskan yang tadi aja yang sempat terputus. Tadi kan aku bilang Yohanes 2, apa kata Yesus? Rombak sinagog ini dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Sebenarnya siapa gereja itu? Siapa bait suci itu? Gereja itu adalah tubuh Kristus. Jadi siapa? Saya bergereja ya
bait suci itu adalah tubuh saya. Udah. Lalu saya belajarnya sama siapa? Belajarnya Bang sama Luga, jangan Yesus. dipotong. Belajarnya sama Yesus di Matius 11 ayat 27 sampai 29. Marilah kepadaku yang lemah letih lesu dan berbeban berat, belajarlah kepadaku. Makanya aku belajar kepada Yesus, aku mengikut Yesus. Udah, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di situ, kata Yesus. Sudah, di mana 2-3 orang? 2-3 orang saja, tidak perlu ribuan ratusan. Nggak perlu bangun gedung gereja. Udah. Kenapa Anda mengotot-ngotot gereja? Karena itu dibuat oleh orang-orang Katolik dulu. Di tahun 300-an di zaman Konstantin. Padahal murid-murid Yesus itu kumpul dari rumah ke rumah, bukan dari gereja ke gereja. Nah, sekarang menjawab tentang bahasa roh. Apakah kamu tahu bahasa roh? Saya belum pernah mengalami bahasa roh. Itu bahasa roh itu yang tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem dan orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang-orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka ini berkata-kata yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka mendengar? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Saya belum pernah mengalami bahasa roh. Ketika saya menginjil ke Inggris, ke Jerman, saya menyampaikan saya bahasa Jerman di kupingnya orang Jerman, nggak bisa karena saya belum pernah alami. Bukan seperti gereja, sikara laba-laba itu bahasa dukun yang artinya Tuhan itu penipu. Itu bahasa dukun. Jangan dipotong, sikara laba-laba. Bentar, saya pause dulu. Bentar, Pak Yohanes, saya pause dulu, Bang Luga. Lanjut. Ini Luga dong. kecil aja kok. Jangan dipotong dong. Suara kecil. Ya, jangan dipotong Luga. Ya, silakan lanjut Bang Yohanes. Jadi kalau Anda bilang saya harus berbahasa roh sikara laba-laba, ya ngapain saya berbahasa? Ya memang itu bahasa roh, tapi berbahasa Roh Kudus, bukan berbahasa Roh Kudus. Kalau mau berbahasa Roh Kudus, ya ini Anda orang Indonesia ketemu orang pedalaman Papua, Anda pakai bahasa yang disampaikan Roh Kudus. Di telinga orang Papua pakai bahasa mereka, itulah bahasa Roh Kudus. Begitu, Bang. Oke, itu dia, Bang. Oh, siap, makasih. Oke, ini kesempatan kita lanjutkan ke Bang Uma atau ke Bang Aku bukan ke Gurunda dulu dong, kan ini segitiga ke Gurunda. Oke, silakan Bang Zuma. Ini jadi bingung Bang Zuma kan masuknya dari mana? Ya silakan Bang Zuma. Oke, baik, makasih banyak. Jadi yang pertama tadi aja lah yang masuknya dari ya, jangan dipotong. Yang pertama tadi itu ya terkait dengan pemahaman Saudara Yohanes. Ya, jadi mohon maaf kalau saya agak keras tadi itu ya. Karena itu adalah penghujatan mengatakan bahwasanya kitab Taurat itu adalah ajaran iblis. Nah, sementara yang disebut Yahweh di sini adalah orang-orang Kristen kebanyakan memahami itu yang disebut dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He, yang kemudian berfirman kepada Nabi. Itu juga penghujatan ketika saudara mengatakan itu adalah ajaran dari iblis, menghujat daripada agama sekte yang lain gitu. Nah, sekarang begini, ini pendapat saya. Kalau Yesus ketika dia datang selalu memuja-muja terhadap aturan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, lantas kemudian Anda menghujat ajaran itu sama halnya Anda menghujat Yesus. Yang perlu saudara pahami di sini adalah ketetapan Tuhan yang Anda sebutkan tadi Yahweh dan adalah itu adalah malaikat iblis. Sangat jelas dikatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang kemudian tidak melakukan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Lalu kemudian Ulangan 21 yang Anda bawa di nomor 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu.
Nah, kalau kita melihat dari perspektif data ini, Ulangan 21 nomor 23, Yesus itu adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk dia itu. Kenapa dia terkutuk? Sesuai dengan ajaran Bible, karena dia membatalkan aturan-aturan Tuhan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya di Yehezkiel 5, nomor 5 misalnya kita awali membaca satu perikop. Beginilah firman Tuhan Elohim. Inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa yang kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Dia telah memberontak terhadap peraturan-peraturanku. Peraturan yang dimaksud di sini adalah hukum Musa. Mereka lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka Yerusalem menolak peraturan-peraturanku, ya, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di Habis sekitarmu. waktu Bang Juma. Oke, ini Bang, ya, kita kasih kesempatan berikutnya mungkin dari Aku Bukan. Silakan Bang Aku Bukan. Ya, ini perdebatan segitiga ini ya. Kalau Bang Ya, Aku Bukan saya beda, bukan Allah. Ipa nih. Ya, silakan Bang Aku Bukan. Aku bukan Allah. Jadi, aku bukan Allah. Jadi si Juma framingnya nggak pas ya. Dan memang framing selalu menghujat. Orang-orang yang menghujat itu adalah orang-orang yang terkutuk seperti si Juma ini. Kenapa? Karena dia tidak paham firman Tuhan. Dan saya pastikan nanti si Juma ini akan mati dan tidak akan bangkit. Sama seperti nabinya. Itulah ciri-ciri orang yang dilaknat Tuhan. Atau juga yang terkutuk. Mati tapi tidak pernah bangkit. Nah, dengar itu Juma. Kau mengikuti itu. Yesus mati tapi bangkit. Dia kembali ke surga. Yesus tidak manusia terkutuk. Manusia-manusia terkutuk itu, saya ulangi lagi, nabi-nabi yang tidak pernah bangkit dari kematian. Masih bobok-bobok cantik. A beautiful sleeping, oke? Sleeping beauty. Jadi Yesus itu adalah Tuhan sepenuhnya. Dan Yesus itu adalah panutan bagi orang-orang yang mau selamat. Dan Yesus ini adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mengenai hukum Taurat, di Matius 5 ayat 22 dikatakan, ayat 21 dulu, jangan membunuh. Yesus katakan di Matius 5 ayat 22, tapi aku marah pun terhadap saudaranya tidak boleh. Artinya apa? Ada dua perspektif. Orang Yahudi, orang Israel mengikuti hukum Taurat, silahkan. Tetapi di sini Yesus memberi pilihan. Saya akan memberikan yang paling sempurna. Lu pilih yang mana? Peraturan yang menghidupkan atau peraturan yang memberi Anda kutuk? Peraturan Musa itu adalah peraturan yang mengikat dan bahkan dia kepada kematian. Sehingga di Yohanes dikatakan, tidak ada yang bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi kasih karunia dan kebenaran itu datangnya dari Yesus. Jadi ini pilihan Juma, supaya kamu tidak mencampurkan antara kutukan dan berkat. Yesus Kristus itu pembawa berkat, bukan pembawa kutuk. Kenapa dia disalib? Dia harus mematahkan kutuk itu. Yang bisa mematahkan kutuk adalah orang yang tidak terkutuk. Jadi kamu terbalik Juma. Selalu berpikirmu begitu. Jadi orang-orang terkutuk itu, saya ulangi lagi, orang yang mati baik nabi yang tidak pernah bangkit, dan Juma akan mengikut itu. Juma itu akan orang yang terkutuk kalau dia tidak menerima Yesus Kristus yang tidak terkutuk itu untuk mematahkan kutuk itu. Begitu saudaraku Juma ya, jangan ulang-ulangi lagi kebodohan ini. Terima kasih. Udah masih ada sisa waktu, silakan. Oke, saya Tunggu. Saya cuma saya sekarang ya. Oke, Bang, tunggu. Aku mau jelasin dulu. Tunggu lu. Ya, ini masih Bang Aku Bukan Allah udah nggak mau ya. Waktu saya loh. Di reset. Iya, aku jelasin dulu. Boleh nggak saya aja dengan ini si Aku Bukan Allah. apa ini? Enggak, itu aku mau jelasin dulu. Ini kok jadi satu versus satu jadi Saya aja satu lawan satu. Saya kasih 3 menit. Si Tito ini saya aja berdua. Bang Juma, saya Setuju saya Bang Juma. Setuju saya Bang Juma itu. Tunggu, aku mau jelasin dulu. Kalau yang dua ini Bang Luka dengan Yohanes ini setelah itu double kosong.
Oke, gini. Ya Bang Jul, mending Ini Bang Juma antara- sama Tito. Enggak, bentar gini. Bukan, aku mau bilang dulu. Sebentar Soalnya gini, ini saya cuma antara 3 menit tema- aja. Setelah itu Tunggu. kalian yang main. Iya, aku Saya mau cuma bilang- 3 menit aja. Setelah itu saya serahkan ke kalian yang ribut ya. Ini Boleh, saya kasih boleh. 3 menit aja. Setelah itu saya stop. Gini. Oke, Jadi gini, silakan. saya pikir ini 2 nih siapa? Ternyata 2 ini adalah guru palsu. Makanya saya pikir ini aku nih siapa? Ternyata si Tito. Ini pernah saya banting-banting ini. Ternyata si Yohanes juga sama. Ternyata kayaknya si Yohanes ini muridnya si Tito. Jadi menurut saya ya, ini menurut saya sangat sia-sia seorang Juma harus berdebat mereka ini, karena mereka juga ini guru palsu. Jadi sebenarnya mereka tidak mewakili kekristenan ya. Tapi kalau Bang Juma mau berdebat, silakan. Karena saya udah tahu ternyata si Tito sama si Yohanes mereka itu satu ajaran, menolak bahasa roh. Mereka bukan dari karismatik. Jadi saya silakan. Kalau Juma mau berdebat dengan Yohanes, silakan. Ya, itu aja. Begini Itu Bang cukup Luga. buat saya. Begini Bang Tapi Luga. kalau saya mau debat dengan Juma boleh. Tito ini binatang yang Silakan. harus saya manusiakan, Bang. Boleh. Jadi gini. Yang lain tutup diam, dulu. biar saya manusiakan dia. Ya, tunggu ya. Yang pertama mungkin Luga. Ya, kalau Tito sudah saya di- lepas ya. Kalau Tito Boleh, saya boleh. lepas tangan. Terserah Boleh, mau boleh. diapain, terserah karena dia juga melawan saya juga. Jadi saya Oke, aja. oke, makasih Bang Luga untuk waktunya. Saya turunin dulu Bang Luga. Ya, makasih. Shalom Bang Luga. Untuk waktunya, makasih Bang Luga ya. Ya, ya, Oke, ya. kita Kau turunkan binatang dulu. kan, kau domba kan? Kau Oke, terus duduk kita- aja situ, Ya, pegangan yang tunggu. kuat. Kambing. Biar aku beresin dulu Kalau satu-satu. kambing nggak pantas kau bilang domba, yang pantas bilang domba itu Yesus. Diam dulu, aku bukan Allah. Jadi gini, Bang Yohanes, mohon maaf juga ya Bang Yohanes, karena ini tadi jadinya 1 versus 1 Juma versus tidak 1. pantas bilang domba Ya, karena terlalu- dia bukan Yesus, yang pantas bilang Terlalu domba itu Yesus. terlalu melebar Iya, ya. kita dengar Mungkin- dulu hostnya, oke. Ya, jadi gini Bang Yohanes, ini karena lebih panas ya, dan biarkan mereka membereskannya. Nanti kita akan cari waktu lain untuk berdiskusi karena pemahaman Bang Yohanes ini cukup menarik ya, berbeda daripada Bang Yohanes Kristen di yang atas aja, selama Bang ini Jul. dekat. Ya, jadi kita nyimak aja ya Bang Yohanes ya, kita nggak usah ikutan, biarkan mereka dulu. Nanti kalau masih ada waktu baru kita lanjut. Oke, cocok Bang Yohanes? Cocok. Oke, Bang Oke, silakan. Bang Tito, Bang Yohanes. Bang Juma ya, tolong jangan pakai pribadi, jangan menyerang pribadi dulu Bang, biar pakai kita data aja. Biar Oke, kita tertib aja Bang. Oke Bang. Ya, itulah yang tadi aku bilang di awal Bang Yohanes, polemikus suka menghujat, memang seperti itu. Oke, silakan 3 menit Bang Zuma. Waktu kita persilakan. Oke, kau duduk yang cantik ya, si Tito. Kau pegangan, kalau perlu ikat tanganmu di tiang supaya kau nggak jatuh. Oke, dengarkan saya. Yesus sendiri dengan mulutnya mengatakan orang yang tidak mengenal hukum Taurat itu adalah orang terkutuk. Kasih data, Musa- kasih data. Diam. Jangan dipotong. Ini serigala, ini kau Bang. diam. Kasih data Bang, Matius berapa? Jangan cuma ini Bang. Kasih Tunggu. data. Yohanes Yohanes, udah nggak usah Yohanes 7 nomor 49. Kau diam. Oke, kau pegangan yang cantik di situ. Nah, Tuhannya Nabi Musa mengatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan. Berarti ketika ada orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan, dan ketika ada orang yang kemudian tidak mengenal hukum Taurat, berarti mereka yang membatalkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kamu katakan bahwa Yesus itu tidak terkutuk, berarti matamu rusak. Karena kitabmu sendiri mengatakan di Galatia 3 nomor 13, Yesus itu mati dengan cara terkutuk. Kenapa dia harus terkutuk? Karena dia membatalkan hukum Taurat. Kemana perginya orang yang membatalkan hukum Taurat? Ke neraka. Di dunia aja dia terkutuk, apalagi nanti di akhirat. Nah, Yesus itu adalah manusia 100%. Oke? Lalu kemudian dia sebagai manusia membatalkan ketetapan-ketetapan Tuhan di atas tiang salib menurut ajaran Kristen. Berarti Yesus itu adalah makhluk terkutuk. Kemana perginya makhluk terkutuk itu nanti? Ketika dia dibangkitkan. Ya ke neraka. Karena dia telah membatalkan hukum Taurat.
Apa pembuktian pembatalannya? Kamu baca Efesus 2 nomor 15. Paulus mengajarkan kalian bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Apa hukuman bagi manusia yang membatalkan hukum Tuhan? Apa akibatnya itu? Dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, dia adalah penjahat. Dia pembuat kejahatan. Nah, orang yang membuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 itu dilemparkan ke dalam api neraka. PR buat kamu, Tito, tunjukkan kepada saya malam ini juga kehendak Bapa untuk membatalkan hukum Taurat seperti yang Yesus lakukan di atas tiang salib. Silakan. Ya, 3 menit berikutnya kita persilakan dari Aku Bukan. Silakan, Bang. Atau Tito. Halo, Bang Tito. Yohanes aja dulu, Yohanes. Bang Yohanes nggak ikutan, Bang. Soalnya nanti udah, kamu nggak usah. Yohanes nggak ada, kau aja. Pura-pura lagi. Juma dasar nggak kenal Yesus kamu ya. Ya, silakan. Sebentar dulu, ada gangguan di sini sebentar. Waduh, barusan kena marah dia di teriak itu. Ya, jadi ini cukup membingungkan ya, karena kalau Bang Yohanes ikutan, ini malah jadi nggak nyambung gitu. Tadi di awal kita lagi diskusi sama Bang Yohanes tentang pemahaman Bang Yohanes yang mengatakan bahwa Yahweh itu adalah setan. Terus yang membuat lambang salib ya itu adalah setan juga gitu. Istilahnya Yesus tidak pernah menebus nggak pernah menebus dosa manusia. Yang ditebus hanyalah orang-orang Israel ya, yang karena saat itu orang Israel itu sudah disesatkan oleh Yahweh ya. Karena Musa itu diselamatkan oleh Yahweh, dikeluarkan oleh Yahweh, dan juga yang membuat Israel itu adalah Yahweh. Ya, jadi kalau Bang Yohanes ikut jadi nggak nyambung ini. Oke, Bang Aku Bukan sudah bisa ngomong atau kita kasih Bang Pawang ODGJ nyanyi dulu satu lagu sambil menunggu? Silakan Bang Pawang ODGJ. Tolong hibur kami dengan sebuah lagu. Ya, Bang Jul. Saya terkesima menyimak penjelasan Bang Zuma. Sebetulnya itu juga yang ingin saya tanyakan sama Bang Yohanes yang nyeleneh. Izin bang, sekali lagi coba saya mau bacakan nanti sama Bang Zuma ini. Selain Efesus 2 ayat berapa lagi tadi yang disampaikan ayatnya biar saya nanti jelaskan biar lebih jelas. Galatia 3 nomor 13. Ya, biarkan dulu si Tito ini atau dia sudah tidak bernapas lagi ini orang serigala ini. Oke, Tito. nanti kita akan atur waktu untuk Bang Yohanes ya. Kapan tunggu kalau masih Tito ada tempat. masih bernapas kau Tito. Ya tadi ada yang teriak soalnya itu. Mungkin lagi dimarah Lupa bosnya nggak atau diikat apa. itu Bang, talinya lupa nggak diikatkan sama tangannya. Oke, mungkin Ini Bang biar lebih jelas gitu. Bang, di mana tertulis orang yang terkutuklah orang yang membatalkan hukum Taurat. Di mana itu tertulis? Galatia 3 nomor 13. Baca dulu bagus-bagus ayat itu. Enggak ada di situ terkutuklah orang yang membatalkan hukum Taurat. Itu terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi baca bagus-bagus. Iya, kenapa dia terkutuk? Kenapa dia Saya terkutuk? tidak takut samamu lagi di sini ada gangguan. Jadi saya undang kamu di room saya ya. Alah, udah kau anaknya Pak Bom itu aja kerjamu kau. Lagu lama. Di mana Tito. Yohanes? Loh, Yohanes, kabur. Loh, kemana kenapa dia? Yesus terkutuk? Nggak tahu. Lagu lama. Oke, Tito, silakan Bang dari Yohanes. dulu. Di mana ayatnya? Di mana Yesus terkutuk? Coba tunjukkan yang bagus-bagus dulu. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib bukan karena hukum Taurat. Coba jelaskan dulu. Loh, Yesus itu tidak digantung. Terkutuklah orang yang membatalkan hukum Taurat. Yesus tidak ada di situ dikatakan terkutuklah orang yang membatalkan. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib yang ada. Iya. Apakah Anda tidak bisa membaca di dalam Ulangan 27 nomor 26? Ulangan 27 Ayat 26.
Ya si Tito tadi dimarahin itu nampaknya. Ada dengar suara orang bosnya mungkin ya marahin dia. Mungkin lagi kerja tapi main-main bola. Tetapi tidak dikatakan di situ terkutuklah orang yang di kayu salib, tetapi yang terkutuklah yang tidak melakukan hukum Taurat dan perbuatannya. Ini kan terkutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Di Galatia tadi terkutuklah yang di kayu salib. Jadi bedakan dulu ya. Jadi kamu ndak paham juga gitu ya. Banyak Ulangan 27 nomor 26. Orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dan dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Bukan terkutuklah orang yang di kayu salib. Kok jadi Dengarkan dulu. Orang yang membatalkan hukum Taurat menurut saudara terkutuk atau tidak? Sekarang beginilah, kan saya bilang tadi sekarang saya tanya, orang yang membatalkan hukum Taurat terkutuk atau tidak? Terkutuk atau tidak, katanya kan? Jadi di mana Yesus membatalkan hukum Taurat? Saya tanya sama kamu. Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia. Berarti lebih hebat Yesus dong, karena hukum Taurat. Bukan masalah hebatnya. Dengarkan saya. Bukan masalah hebat atau tidak yang saya tanya. Terkutuk tidak orang yang manusia baru. Terkutuk tidak orang yang membatalkan hukum Taurat? Jawab. Mau kabur kayak Tito, silakan aja kabur. Bukan mau kabur, dia memang menggantikan. Ya memang selesai. Saya tanya, orang yang membatalkan hukum Taurat itu terkutuk atau tidak? Kamu mengerti atau tidak? Lucu Anda ini. Bang, 3 menit sama dia, Bang. Saya tunggu boleh. Baru Oke, kita pakai 3 menit kalau gitu ya. Ya supaya lebih teratur, nampaknya sudah mulai panas. Biar lebih teratur, kita pakai timer kembali. Ya, siapa duluan? Bang Yohanes atau Bang Zuma dulu? Silakan dia ngoceh aja dulu 3 menit. Oke, silakan Bang Yohanes 3 menit. Cocok? Atau gimana Bang Yohanes? Atau mau kasih pawang ODGJ nyanyi saja? Jadi, oke Bang, kasih Bang ya 3 menit ya. Oke, jalan kalau timer. mau memahami tentang dia menggantikan kita, siapakah orang yang layak menggantikan? Kalau sudah terkutuk, mana cocok menggantikan? Baca Galatia 4 ayat 15, saya bacakan ya. Galatia 4 ayat 15 ya. Apa katanya? Galatia 4 ayat 5 tepatnya. Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Yesus diapakan memberikan tubuhnya dikorbankan, manusianya itu tadi sebagai darahnya itu untuk menggantikan kutuk hukum Taurat itu. Jadi kalau persepsi Bang Juma mau mengatakan Yesus terkutuk, saya nggak melarang kok. Namanya pemahaman terserah saja. Cuman yang saya sampaikan, siapakah yang bisa menggantikan hukum Taurat? Darah siapakah yang bisa membatalkan hukum Taurat itu? Ya darah orang yang kudus, ya darahnya Yesus. Begitu, makanya mungkin persepsi Bang Juma begitu, saya hormati, terserah Bang Juma. Tetapi coba dipikir-pikirkan. Bang Juma, kalau Bang Juma punya utang 1 triliun uang, ya orangnya minta uang atau minta rumah? Jelas orangnya pun bingung, pasti dia tetap minta uang karena perjanjiannya bayar dengan uang. Begitu juga hukum Taurat itu, darah yang diteteskan di Keluaran 24 itu ya harus dicurahkan juga darah manusia. Manusia mana yang berhak atau yang pantas menggantikan, yang pantas dipersembahkan sebagai anak domba untuk membayar kutuk hukum Taurat itu? Ya darahnya Yesus. Begitu dia Bang Juma. Kita nggak perlu Bang Juma mau apa, saya tahu persepsi Bang Juma begitu.
Karena itu persepsi-persepsi seperti itu dulu ya. Karena Bang Juma menganggapnya ya Yesus itu terkutuk. Ya memang dia menjadi terkutuk untuk menggantikan saya, menggantikan orang Israel, menjadi terkutuk. Begitu, bukan berarti dia terkutuk. Hukum Taurat itu dibatalkan. Kenapa? Karena hukum Taurat itu tidak membawa keselamatan. Yang membawa keselamatan itu adalah kasih karunia. Jadi orang-orang yang berbuat hukum Taurat itu selama ini, itu tidak akan dihapus satu iota titik pun, supaya itu menjadi hakim nanti bagi mereka. Satu iota titik pun tidak akan dihapus. Sebab nanti mereka mengatakan kami melakukan ini, kami melakukan itu. Padahal hukum Taurat itu ada 613. Jadi apakah mereka melakukan semuanya? Makanya hati-hati gitu. Tapi Yesus mendamaikan itu. Dia saburkan darahnya itu untuk menyelesaikan hukum Taurat itu. Itu dia, mungkin pengertian Bang Juma ya, saya minta maaf. Karena hal-hal kayak gitu Bang Juma, itu masalah kedewasaan rohani saja Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Oke, ya sudah habis waktunya. Silakan giliran Bang Juma 3 menit. Iya. Jadi saudara harus membaca Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau Anda mempertahankan apa yang Anda imani tadi, bahwa Yesus itu adalah orang yang terkutuk, berarti Yesus harus dilemparkan kemana? Ke neraka. Nah sekarang pernyataan saudara, Yesus menggantikan Kristen mati di atas pohon. Ya, karena Anda kan memahami dia tidak disalib, tapi dia mati di atas pohon. Ya, beda dengan Kristen yang lain. Jadi Yesus menggantikan Kristen mati di atas pohon, sehingga Kristen itu kemudian tidak lagi hidup di dalam ketetapan Tuhan. Kan tujuan Yesus mati di atas pohon dengan cara terkutuk kan untuk membebaskan kalian dari hukum Taurat. Nah sekarang sebagai manusia, tentu orang Kristen akan mengakui Yesus itu memiliki unsur kemanusiaan 100%. Meski kemudian ada juga di balik itu 100% ilahi. Nah, yang terkutuk dan yang akan dilemparkan ke dalam api yang kekal adalah sisi kemanusiaan Yesus. Yesus itu kan ada 200%. Satu 100% ilahi, yang kedua 100% manusia. Nah, 100% manusia ini harus bertanggung jawab di hadapan ilahi. Kenapa? Karena sebagai manusia 100%, dia telah membatalkan ketetapan Tuhan itu sendiri. Berarti sisi kemanusiaannya dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Api neraka kekal. Manusia Yesus harus masuk ke dalam api neraka kekal karena dia telah membatalkan perintah Tuhan. Nah itu kalau kita melihat di dalam kitab saudara yang mengatakan orang terkutuk itu dilemparkan ke dalam api yang menyala. Nah sehingga apa yang diterangkan kemudian dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang membatalkan hukum Taurat itu. Karena mereka kemudian tidak melakukannya, tidak mempraktekannya dengan perbuatan. Orang-orang Kristen begitu membaca Galatia 5 nomor 1 dan seterusnya, mereka sudah tidak lagi melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu akibat siapa? Akibat kemanusiaan Yesus yang naik di atas pohon, mati di pohon demi untuk membebaskan Kristen untuk tidak melakukan hukum Taurat. Maka tempat kembalinya kemanusiaan Yesus adalah neraka. Begitu, Bung.